satukan dan klarifikasikanlah apa yang menjadi perspektif ya bagi masing-masing pihaknya Mbak Ros maupun juga mitra yang telah mencabut kesepakatan itu di tengah jalan ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Dan tentunya kembali kita mengucapkan selamat kepada kita yang beragama muslim, muslimah atau Islam ya. Itu yang sehabis menjalankan ibadah puasa, termasuk di dalamnya juga kita tadi baru saja menjalankan atau menunaikan ibadah sholat tarawih ya. Dan alhamdulillah ya, setelah sholat tarawih umumnya itu selalu kita lengkapi dengan menikmati ya buka puasa dengan makanan pokok atau makanan berat, umumnya seperti itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini tetap ya kita akan melaksanakan atau menjalankan fungsi saya selaku praktisi hukum, tentunya juga sebagai seseorang yang menjadi aktivis ingin mencoba berupaya melakukan satu perubahan yang signifikan bagi saya pribadi itu adalah bahwa setiap masyarakat di Republik Indonesia ini dapat ya sebagaimana di sistem atau di format medicine ya, pengobatan atau kedokteran ya, bahwa setiap orang itu bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri ya. Dan di dunia hukum pun juga demikian. Setiap orang atau warga negara Republik Indonesia dapat ya menjadi pengacara bagi dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini tentunya kita harus mengungkap secara perlahan-lahan tentang dinamika yang terjadi di kalangan masyarakat. Hari ini kita di dalam live IG kita saat ini telah hadir Saudari Ros ya di hadapan kita dan beliau memiliki cerita, memiliki fakta-fakta yang di balik itu ada sebuah cerita. Nah, jadi fakta-fakta inilah yang coba kita akan ungkap ya. Assalamualaikum Mbak Ros. Selamat malam Mbak Ros. Ya. Jadi Mbak Ros ini saya perkenalkan dalam bentuk on cam dan dapat dilihat oleh peserta atau para viewers nanti dalam live IG ini. Bentuk orangnya, sehingga ini bukan cerita fiktif atau mengada-ngada tentang apa yang dialami oleh salah satu ya warga masyarakat di Indonesia, yaitu dengan anonim ya, tentunya bukan nama asli, dan hari ini dilengkapi juga oleh masker tertutup, termasuk juga ya menggunakan kerudung juga ya, yang memang kelihatan sekali bahwa Mbak Ros ini memang sehari-harinya berhijab ya, seperti itu. Dan tentunya ini nama-nama yang dirubah atau yang diperbaharui ya. Jadi di samping yang terpenting buat ketawa atau kesempatan tanya jawab bersama Bang Bob Hasan, itu kita dapat ya mendengar langsung ya cerita daripada setiap warga. Pada malam ini adalah Ros ya, yang mewakili masyarakat, memiliki cerita-cerita dan fakta-fakta yang tentunya bukan mengada-ada. Jadi orangnya ini ada ya. Coba bisa diceritakan Mbak Ros apa yang menjadi keluhan keluhan Anda, atau mungkin bisa diceritakan berbagai fakta yang Anda alami pada hari ini, dan di balik fakta itu ada banyak cerita. Bisa disampaikan ya dalam live IG ini. Silakan Mbak Ros. Dan itu isi di dalam screenshot atau berita-berita sosmed yang di Facebook itu apa saja sih kurang lebihnya gitu loh? Dia menyatakan ada pernyataan apa gitu misalkan? Menyatakan Mm-mm. bahwa Assalamualaikum, Mm-mm. saya dengan saudari A Mm-mm. memohon untuk membantu mencarikan atas nama saya, Mm-mm. kemudian bahwasanya saya ini punya masalah dengan dia Mm-mm. karena mau melakukan kerjasama dalam bidang kuliner. Mm-mm. Namun ternyata menurut dia katanya saya tidak transparansi Mm-mm. alasannya pada saat itu. Mm-mm. Terus makanya dia memutuskan. Terus dia bilang katanya
jualan kue, jualan jasa titip, padahal barang-barang itu semua ada di dia. Mhm, Nah, mhm, itu yang mhm. menurut saya blur, karena Iya, iya. barangnya nggak ada sama saya gitu. Iya, Terus iya, iya. kemudian terus kemudian juga dia bilang, barang siapa yang bisa menemukan akan saya memberikan imbalan sebagai bentuk terima kasih. Namun Oke. saya garis bawahi ketika dia bilang pada saat itu ya, Heeh. dia sudah tahu alamat saya, kenapa dia tidak datang ke tempat saya gitu. Iya, iya, Kenapa iya. dia harus upload itu gitu, Bang. Oke, oke, oke. Iya, iya. Kira-kira ada bahasa apa lagi di dalam sosmed itu, di sosmed Facebook itu yang menyatakan yang ya mengganggu mengganggu perasaannya Mbak Ros atau penghinaan atau menghina gitu loh. Ya tentunya penghinaannya sih lebih ke kayak dia tidak menceritakan sesuatu yang sebenarnya gitu loh. Mm-mm, Jadi mm-mm. membuat image saya tidak baik gitu. Menjadikan bahwa Mbak Ros itu seperti ya kayak wanted gitu ya, dicari gitu ya. Betul, Hmm, betul. hmm, hmm, hmm. Seolah-olah Mbak Ros ini menghilang gitulah ya. Betul, betul. Oke. Memang pada selama ini kan komunikasinya hanya melalui WhatsApp atau email. Iya, 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 iya. Saya menghindari perdebatan itu sebenarnya karena saya tahu tujuannya dia apa. Saya sudah mencoba kondisikan, tapi dia tetap mau jawaban saya, dia tetap mau saya harus melakukan A, B, C, D. Sementara saya bilang, saya sudah jelaskan kenapa nggak mengerti gitu loh. Oke, Gitu. oke, oke ya. Saya akan coba dari fakta-fakta yang Mbak Ros ceritakan ini tadi ya. Coba saya akan menguak sebuah apa namanya cerita-cerita di balik fakta itu tadi. Yang pertama begini, itu persisnya kerjasama antara Mbak Ros dengan orang ini itu kapan itu persisnya? 2020 di bulan Maret. 2020 bulan Maret, oke. Nah di bulan 2000 itu kerjasamanya sifatnya kan itu kuliner ya. Ya, Saya ingin tanya makanan. siapa melakukan apa, siapa yang tidak perlu melakukan apa gitu. Misalkan dia itu kan melakukan share uang ya atau permodalan gitu ya. Betul, Nah, betul, terus Mbak Ros tuh tugasnya apa di situ? produksi, packing, pengelolaan, itu semua saya. Oke. Nah, mm, Sosial medianya pun saya. memasarkannya juga Mbak Ros ya. Betul, Mm. betul. Nah, kemudian itu kerjasamanya dimulainya dengan cara apa? Apakah kalau saya dengar kan tadi masih mencari alamat lah apa segala macam. Itu awal Mbak Ros sama pihak dia itu bertemu dan bekerja sama itu dari via apa itu? Lewat media apa? Langsung atau apa kira-kira? Saya sebenarnya dia itu salah satu teman dari teman saya. Mm-mm. Kemudian kami kenal, ketemu, Mm-mm. ngobrol. Setelah itu dia tuh sedang mau melakukan bisnis karena dia bisnisnya ada bisnis lain juga. Mm-mm. Nah, tapi dia mau di bidang makanan juga. Namun pada saat itu akhirnya pembicaraan kita sepakat untuk sama-sama. Oke, Tapi nah, itu di bulan Februari tanggal 26. 2020. Ya, 2020. Sebelum bulan Maret ya, sebelum dimulainya kerjasama itu ya. Jadi itu tugasnya jelas tuh ya, tugasnya jelas, masing-masing punya tugas dan kewajiban ya, ada hak dan kewajiban. Memang tidak tertulis ya, tidak ada tulis kontrak kerjasama tidak ada. Oke, Pada saat itu belum ada pembuatan karena mau fokusnya pada berjalan gitu. oke. Berarti incas bulan Maret tahun 2020 Iya, betul. ya. Nah, setelah itu dia itu masukkan uang berapa, Baros? Yang pertama 20 Oke, tanggal tanggal 1 atau tanggal 2, yang oke, kedua 25 di tanggal 15. oke. Satu bulan itu berarti 45 ya, Ya, betul. 45 juta. Oke. Terus selain itu nggak ada lagi? Nggak ada. Tidak ada, oke, hanya 45 juta ya. Nah, dari nilai uang 45 juta ini, Mbak Ros sudah produksi berapa banyak? Pada saat itu 300, 100 untuk dia, Mm-mm. 200 untuk ada reseller saya,
200-nya lagi jual secara online aja. Oke, berarti dari jumlah uang 45 juta itu, apakah betul-betul terpakai untuk produksi yang 100 untuk dia masarkan, kemudian 200 itu di galeri, 200-nya di sosmednya Mbak Ros? Betul, betul. Nah, perjanjiannya setelah dijual, ada profit, keuntungan, itu berapa-berapa? Mbak Ros dapat berapa? Jadi prosesnya itu adalah 6 bulan. Oke. 6 bulan berjalan, baru kita melakukan perhitungan profit. Tapi dalam waktu setiap 1 bulan, saya akan melakukan apa namanya, Pelaporan, memberikan laporan, perhitungan, laporan ya keuangan. laporan, report, Iya. ya betul. Nah, Nah, Mbak Ros, tapi pada saat itu, ya, jadi gini, ini yang 500 packing ya, berarti ya, paket apa sih, apa kulinernya apa Mbak Ros, bikinnya apa tuh? sambel, Sambel, sambel di paket botol gitu ya? iya betul. Nah, dengan nilai uang 45 juta itu, dengan 500 paket itu cukup nggak itu uangnya? Artinya, apakah memang harga segitu? Enggak, maksudnya itu ada jasa desain, pembuatan Iya, gambar, iya, 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 iya. pengadaan Maksud saya begini, bahan baku. untuk uang yang di 45 juta itu untuk produksi berapa paket gitu biayanya? Udah termasuk semuanya, gambar apa semuanya, desain. 1.000 ya, oke. Berarti 50% sudah Anda laksanakan itu ya? Oke. Nah, itu kan bulan Maret. Untuk menjadi barang 500 paket itu berapa berapa lama? eh Pada akhir Maret itu sudah jadi 300 Oke, full 500 kapan itu? di akhir April, Akhir April ya. Akhir April berarti 1 bulan ya. dan masih ada bahan bakunya. Ya, Dan masih ada untuk produksi selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari laporan keuangan per bulan itu dari 500 paket itu berapa banyak yang terjual? Atau 500 paket itu habis berapa lama? yang terjual yang 300 itu di bulan April Mm ke -hmm. Mei. Sisanya Oke. itu slow slow moving. Slow moving ya. Karena pada ya, karena pada tanggal 18 April itu rekanan saya itu memutus. Sekarang kalau apa namanya, dia kan ngambil 100 paket ya. Itu harga jualnya berapa Mbak Ros? Belum, karena pada saat saya mau melaporkan dia halo, Iya, karena dia iya. karena pada saat saya mau laporkan dia sudah tidak mau, dia tidak fokusnya itu. Hmm. Oke, guys, sekarang saya mau merasionalisasi betul ini tentang yang 500 ini ya, Mbak Ros ya. Yang 500 produk ini satu paket itu berapa harganya? Satu paket, satu unit. Kak, satu botol itu harganya 75.000, tapi karena 7. kita jual ke reseller, Mm-mm. ya jual reseller itu per 100 botol. 100 botol itu 5.500.000. 5 juta, berarti 55.000 lah ya gitu ya, karena reseller ya. Iya betul. Kalau yang apa reguler atau yang apa namanya rutinitas itu per unit per paket 75.000 ya. 75.000. Nah, yang terjual dari 500 itu 75.000, yang dijual dengan harga 75.000 berapa paket? 300. 300. Langsung terjual itu 300. 300 ya. Kalau 75.000 kali 300 berapa itu? Kurang lebih Itu yang 300 itu reseller juga oh, reseller. yang buat bisa Berarti kurang lebih 16,5 juta. 16 juta. Iya betul. 16 juta 500 ya. Sorry, 17,5 juta itu. Nah, itu sudah di store ke dia, Mbak Ros. Hasil Belum penjualan itu belum. belum Karena kan dijual. pada saat iya. Jadi karena pada saat di tanggal itu dia tidak mau lagi, jadi dia hanya fokusnya untuk pengembalian modal aja.
Ya, artinya begini. Ini kan sudah ada produksi nih 500. Tiba-tiba dia kan tidak mau, ya kan? Nah, Mbak Ros kan sudah menjual. Hasil penjualannya ini apa sudah dilaporkan ke dia? Sudah dilaporkan, tapi kalau untuk reseller itu kan jadi mereka sistemnya mereka Hmm. ambil barang baru mereka bayar. Sampai sekarang sudah laku belum? Sudah ada yang laku belum? Konsinyasi itu namanya. Iya, belum semua. Belum semua. Bahkan Oke. banyak ada yang belum terjual gitu. Hmm, Iya. hmm, 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 hmm. Oke. Nah, terus apa tadi ada cerita Mbak Ros itu sudah mengembalikan sebagian uang itu. Iya, 25 juta. 25 juta. Berarti tinggal sisa 20 juta. Iya. Dia mau minta kembali pokok ya. Pokok ya. Iya, betul. Oke. Nah, selama perjalanan ini dari hasil penjual itu 25 juta itu pasti dari hasil penjualan yang diproduksi 500 paket itu ya. Mbak Ros, Bukan. dari mana Belum. itu? Itu sebagian dari saya pribadi gitu. Oh, sebagiannya lagi dari hasil penjualan mungkin ya. Iya, betul. Oke. Nah, dari sisa penjualan itu dengan paket yang ada, apa masih ada sisa paket nggak sekarang ini dari perjanjian kerjasama dengan si orang ini? Sudah banyak yang dibuang karena itu sudah berjalan dari udah lebih dari 1 tahun lebih. Hmm, hmm, Tapi kalau untuk bahan bakunya juga masih ada dan hmm. posisinya juga sama. Sampai sekarang masih ada bahan baku ya? Masih ada. Masih ada. Oke. Dan di luar daripada kekuasaan Mbak Ros maupun juga dia, sesungguhnya dia tidak berkuasa untuk melakukan pengambilan penarikan uang dalam waktu dan situasi yang mendadak, tidak berkuasa untuk melakukan itu, ya. Nah, jadi siapa sebenarnya yang wan prestasi? Siapa yang melakukan tidak melakukan kewajiban di balik kewajiban yang telah dilakukan pihak lain atau pihaknya Mbak Ros? Apakah pihaknya dia? Ya, kalau pihaknya dia yang tidak melakukan satu kewajiban, seperti misalkan ya, tidak melakukan sesuatu, artinya dilarang melakukan sesuatu untuk segera atau tidak melakukan sesuatu. Artinya apa? Sama saja dengan bahwa perjanjian ini sudah merupakan kesepakatan dengan bentuk tentunya keuntungan, profit dan sebagainya dengan perilaku dan perbuatan kewajiban masing-masing. Dia tidak memiliki kewenangan dan kewajiban atau hak untuk melakukan pengambilan atau pemutusan hubungan kerjasama dalam waktu yang tidak pernah bisa ditentukan bersama-sama, tidak disepakati bersama-sama. Jadi siapa yang melakukan apa dan siapa yang tidak perlu melakukan apa. Tidak perlu melakukan apa itu adalah pelanggaran kalau dia melakukan apa yang tidak diperlu lakukan itu. Paham nggak Mbak Ros? Nah itu kalau Mbak Ros sudah melakukan prestasi, dia harus melakukan kontra prestasi sehingga tidak ada perbuatan wan prestasi atau ingkar janji. Jadi ketika kerjasama itu dibuat dan produksi sudah dijalanin, tiba-tiba diambil uangnya, itu adalah wan prestasi atau ingkar janji. Nah, gitu loh. Nah, terkecuali Mbak Ros ternyata pembicaraannya produksi kulinernya itu atau sambal itu tidak sesuai dengan apa yang dibahas, maka Mbak Ros lah yang kontra apa wan prestasi atau ingkar janji. Ya, tetapi jangan lupa bahwa Mbak Ros juga sudah melakukan satu kegiatan perbuatan yaitu mengirim hasil produksi tadi itu dan itu bisa dibuktikan dengan cara Mbak Ros menyampaikan ya hasil produksi termasuk juga penjualannya kemana. Kalau titip konsignasi ketika itu laku barang baru dibayar dengan nilai resellernya adalah 55.000, itu Mbak Ros harus sampaikan itu kepada pihak sana dan Mbak Ros harus sampaikan secara tertulis walaupun perjanjian itu tidak dibuat secara tertulis. Lakukan. Yang kedua, ya bahwa perjanjian kerjasama perkenalan itu adalah bentuk silaturahmi Mbak Ros ya. Mari Mbak Ros menjadi yang peran utama, menjadi satu magnet yang kuat untuk tetap menjaga hubungan silaturahmi tersebut itu ya. Jadi law is feel, hukum itu perasaan ya. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di mereka dan kemudian mereka pun menunggu sampai hari ini tidak bisa terlengkapi apa yang menjadi haknya mereka sebanyak 45 juta, baru hanya 25 juta, masih kurang 20 juta, toh dari waktu ke waktu dengan cara yang apa namanya
sangat-sangat a priori untuk kembali lagi bisa menjalin atau kembali lagi minimal untuk penyelesaian uang dengan cara yang lebih baik dan lebih soft ya, lebih memiliki itikat yang baik, saya pikir itu harus kita mulai dari diri kita, Mbak Ros. Ya, saya berkeyakinan bahwa dia sendiri memiliki perspektif yang berbeda. Nah, perbedaan perspektif bahwa hari ini Mbak Ros telah menceritakan beberapa fakta dan juga ada di balik sebuah cerita itu tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Mbak Ros tidak melakukan one prestasi. Tetapi jangan salah bahwa penyampaian kita ini baru monoistis, ya, baru dialogis monoistis dalam pengertian belum mengena, ya, mengarah komunikasinya kepada posisi dia. Karena dia pasti punya perspektif lain, ya. Maka saran saya yang kedua adalah marilah Mbak Ros menjadi magnet terbesar dengan segala keadaan apapun, jalin hubungan silaturahmi, baik itu untuk penyelesaian apa yang dia minta maupun juga berkenan kalau memang itu bisa diperpanjang atau karena kan di samping 500 dengan jumlah yang sekian, hasil penjualan adalah sekian, ya kan, dan masih ada alat yang sisa daripada hasil produksi tadi itu. Nah, itu sudah harus Mbak Ros siapkan, ya. Setelah Mbak Ros siapkan itu, yang kedua adalah Mbak Ros segera menjadi magnet yang besar untuk melakukan musyawarah dan mufakat yang terbaik, ya. Karena apa? Kita punya perspektif, Mbak Ros, ya. Kita punya cerita, ya. Sudah barang pasti dia yang minta tolong buru-buru itu pun juga punya cerita, kan seperti itu, ya kan. Nah, apapun bentuknya, bahwa dari bulan Maret tahun 2020 sampai dengan hari ini itu siapapun pasti dia akan mengeluh bahwa uang yang sisa 20 juta ini kenapa belum bisa kembali. Kan itu sebenarnya yang menjadi beban pikirannya dia, dan ini tentunya akan bisa dijawab dengan Mbak Ros lakukan saran saya yang pertama tadi. Ya, itu akan terjawab semuanya. Nah, dan jawaban lagi adalah apa? Selain menjadi magnet terbesar, di situ Mbak Ros harus mencari jalan sehingga apa yang bisa dilakukan untuk segera mengembalikan uang 20 juta itu. Nah, kalau ternyata yang pertama itu sudah dilaporkan dan terbukti ada dan sebagainya, dan kalau kita bisa menyampaikan bahwa karena kerjasama kita ini adalah persoalan kuliner, tidak akan mengganggu hal-hal lain di luar daripada kuliner, maka produksi kita selanjutnya adalah menjadi satu jalan keluar. Kan itu, Mbak Ros? Ya kan? Kita harus menawarkan dalam bentuk proposal bahwa produksi yang selanjutnya akan bisa menyelesaikan uang dia yang 20 juta rupiah itu. Ya. Nah, itu. Yang ketiga adalah Mbak Ros juga melakukan diri Mbak Ros sebagai magnet terbesar, sebagai makhluk indah di Indonesia yang berjiwa Pancasila, yang tentunya mengedepankan musyawarah dan mufakat, ya, yaitu melakukan hubungan langsung kepada dia untuk menyampaikan, jangan lagi menyampaikan hal-hal yang tidak betul dan tidak benar di dalam sosmed itu. Dan itu silakan Mbak Ros mau tertulis, mau chatting atau apa sifatnya, disampaikan kepada dia, gitu loh. Nanti supaya jangan mengulangi lagi perbuatan itu, karena itu merendahkan atau sangat, ya, membuat Mbak Ros ini kecewa maupun juga merasa terintimidasi, sehingga dikhawatirkan masyarakat memandang bahwa Mbak Ros ini adalah orang yang suka lari-lari dan sebagainya, gitu. Nah, 3 hal ini harus tahapan-tahapannya Mbak Ros lakukan terlebih itu dulu. Dan bagaimana Mbak Ros itu mengedepankan untuk selesainya persoalan ini, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa sesuai dengan suasana kebatinan kita sebagai bangsa, ya, mari kedepankan musyawarah dan mufakat, ya. Satukan dan klarifikasikanlah apa yang menjadi perspektif, ya, bagi masing-masing pihak yang Mbak Ros maupun juga mitra yang telah mencabut kesepakatan itu di tengah jalan, ya. Jadi Mbak Ros sudah mengembalikan uang 25 juta, sisa tinggal 20 juta rupiah. Bagaimana menyelesaikan 20 juta rupiah ini, kembalikan kepada apa yang menjadi hakikatnya kerjasama tersebut itu, sehingga yang waktu sudah tertunda begitu lama ini tidak akan berkepanjangan lagi ke depannya, tetapi ada sebuah penyelesaian. Tapi kembali tadi, ya, mulailah dari kita itu dapat menyelesaikan dengan cara itikat baik, yaitu melalui musyawarah. Soal bahwa nanti ternyata, ya, tidak terdapat satu titik temu di antara kedua pihak tersebut, maka tentunya itu akan menjadi ranah hukum. Tapi sekali lagi, ranah hukum atau ranah perkara persengketaan yang dimasukkan ke dalam lembaga penegakan hukum itu adalah
fase atau tahapan yang paling akhir bila mana tidak dapat dijumpai jalan keluar yang terbaik di antara kedua belah pihak itu tadi. Fase yang terakhir pengertian itu tadi adalah masing-masing pihak harus mengklarifikasi yang menjadi jalan pikiran tadi itu dan harus ya tunduk, dan kita harus mulai daripada diri kita sendiri. Seperti tadi Mbak Ros, saya akan menanamkan kepada Mbak Ros mulai dari diri kita untuk merendahkan hati kita, tidak merasa terlalu benar, tetapi juga akhirnya pada ujungnya nanti kita meminta kepada pihak dia untuk benar dan beritikat baik, termasuk di dalamnya menghapus ujaran yang mengandung ujaran kebencian di dalam sosial media Facebook tersebut. Demikian dari saya.